Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Kontak tembak antara kelompok separatis dengan polisi di Bandara Bilogai, Sugapa, Intan Jaya. Termakan isu hoaks, sekelompok warga di Yalimo serang Polsek Elelim. Ditahan polisi Papua Nugini selama 9 bulan, 14 nelayan akhirnya dipulangkan ke Merauke. Polisi dan tentara yang mengantar Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakhiri di Bandara Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ditembak oleh kelompok separatis bersenjata dari arah perbukitan Kampung Bilogai Sabtu siang lalu. Dalam video amatir berdurasi 6 menit ini, kontak tembak polisi dengan kelompok separatis bersenjata berlangsung selama 1 jam. Sejumlah warga dan aparat yang berada di Bandara Sugapa terpaksa harus berlindung di balik truk dan perbukitan untuk menghindari peluru kelompok separatis yang terus dilepaskan dari arah Kampung Bilogai. Sebuah pesawat yang masih berada di bandara juga batal terbang karena terus ditembaki dari arah Bukit Bilogai. Tak ada korban jiwa dalam kontak senjata ini, namun polisi dan tentara masih berjaga di bandara mengantisipasi adanya serangan susulan. Kapolda Papua menyebut ada 5 kelompok bersenjata yang menembak polisi, TNI, dan warga di Intan Jaya. Mana? Maksudnya jangan ada yang terus menuding-nuding gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau indikasi yang kita sampaikan itu benar. Kalau daerah itu memang daerah dikuasai oleh KNDB, kelompok KKB yang datang 5 kelompok itu di situ. Memang itu daerah lintasan ya dari dulu? Lintasan mereka, gitu. Karena memang daerahnya agak sulit. Kemarin saya sudah mau turun hari Senin, tapi para pejabat mengatakan Bapak daerah kosong, jadi rawan kalau Bapak langsung ke sana. Saya pikir pertimbangan keselamatan juga. Yang kedua cuacanya memang sering berubah. Iya, hilir mudik, cuacanya hilir mudik. Pasca penembakan 2 prajurit dan seorang tukang ojek pekan lalu, situasi di Intan Jaya belum aman. Warga Intan Jaya masih takut keluar rumah. Rian Tonai melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Di perusahaan di depannya, ini kita semua ada sembunyi di got ini, Bang. Kasat Intel Polres Yalimo dianiaya warga yang tidak terima rekannya ditahan polisi saat menggelar razia minuman keras oplosan. Penyerangan Polsek Elelim dilakukan sekelompok warga menggunakan batu karena tidak terima rekannya ditangkap polisi. Ibda Samuel Yunus yang berada di Polsek menjadi korban penyerangan warga tersebut. Perwira dan anggota Polres Yalimo itu melakukan operasi penertiban terhadap minuman keras. Mereka dapat kurang lebih beberapa botol miras itu. Di sana ini kan terdiri dari miras lokal ya, yang dibuat dari nanas. Jadi setelah dibawa dengan pelakunya ke Polres, kemudian ada yang berteriak mengatakan bahwa ini ada warga masyarakat yang dibawa oleh Polres yang menjual miras untuk melindungi miras, gitu. Sehingga terjadilah penyerangan ke Polres ya, dengan spontan, kemudian saling melempar, mereka lempar kena anggota kami yaitu Kasat Intel Polres Yalimo. Insidentil, jadi mereka hanya datang tiba-tiba serang, berarti kan ada yang nge-push di situ. Ya, saya berharap ya hal-hal seperti ini masyarakat jangan mulai terpancing, pengaruh lah.
gitu ya. Kapolda juga memastikan situasi keamanan di Kabupaten Yalimo aman dan aktivitas warga berjalan normal. Hendra melaporkan dari Yalimo, Papua. Ratusan calon pegawai negeri sipil melanggar protokol kesehatan saat mengantre di halaman kantor kepegawaian Merauke. Mengantisipasi adanya kericuhan, seluruh CPNS yang masuk ke dalam kantor diperiksa polisi terlebih dahulu. Setelah melihat hasil tes PNS yang ditempel di papan pengumuman, sejumlah CPNS mengaku kecewa karena tidak lulus. Nilai tidak jujur. Oh, kenapa bilang gitu? Dari sisi mana? Dari segi mana? Dari nilai penilaian hasil tes itu dia tidak jujur. Karena saya nilai besar. Oh, terus tidak Saya lulus? dapat nilai 300, kenapa saya nama tidak ada? Berarti ini pilih kasih. Oh, itu pakai jurusan mana? Jurusan mana? Ambil jurusan apa? Hah? Umum. Oh, umum ya. Berarti kecewa dong? Iya, Kecewa. karena dia nilai tidak jujur. Bagaimana Ibu? Tidak lulus? Tidak ada nama? lulus, tidak ada Bagaimana Ibu rasa kecewa? Kecewa memang, Kenapa kecewa Ibu? karena saya pun nilai kemarin tinggi, lewat dari standar. Oh gitu, sampai Baru sekarang? saya anak Papua, saya anak Marino. Karena saya punya nilai itu kan tertinggi. Tertinggi ya? Tertinggi, nilainya tinggi, tapi di sini tidak ada nama. Tidak ada nama ya? Ambil memang jurusan apa? Kenapa? Ambil jurusan apa? Bidang apa memang? Perawat. Oh, perawat ya? Yang non OAP. Oh gitu, ini sudah berapa kali ikut Non tes? OAP. Oh gitu, sudah berapa kali ikut tes ini? Sudah 2 kali. 2 kali ya, jadi sangat kecewa sekali. Kecewa, saking senangnya sampai nangis ya? Iya. Ini memang sudah berapa kali ikut tes memang? Baru 1 kali. Baru 1 kali langsung tembus ya. Ambil bidang apa? Guru kah apa kesehatan? Administrasi umum. Administrasi umum ya, saking senangnya ya. Total keseluruhan hari ini yang diumumkan berapa banyak Pak? 472 Pak ya. Yang terbanyak dari lulusan SMA itu ya Pak? Ya, Sampai berapa di lulusan SMA itu Pak? ya. Berapa banyak yang Ya lulusan? nanti dilihat dalam daftar ini. Oh gitu. Ada yang sudah ini. Ya. Yang jelas kita ikuti dari keputusan pemerintah pusat 2080. 2080 ya. Kalau kurang dari situ ya, tapi kalau lebih dari situ itu kan kebijakan dari pimpinan daerah. Tapi kita tidak seperti begitu. Kita ikuti yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yakobus juga meminta seluruh CPNS yang dinyatakan lulus agar melapor ke kantor kepegawaian untuk selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sebelum bertugas di Pemda Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Mimika membatasi pegawai negeri sipil yang masuk kantor karena kasus COVID-19 terus meningkat. Klaster perkantoran dikhawatirkan dapat meluas setelah sebelumnya Dinas Perhubungan dan Dinas Perencanaan Daerah ditutup total. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan, sebelumnya aktivitas ASN hanya dibatasi 50%. Namun karena ada klaster perkantoran, diputuskan menjadi 25%, sementara sisanya kerja dari rumah. Untuk kantor-kantor pemerintahan saat ini kita berlakukan 25%. 25% masuk kantor dan yang lain bekerja dari rumah. Ini yang kita lakukan dan semua kita sudah atur secara bergiliran agar diatur oleh masing-masing, bukan saja kantor-kantor pemerintah, tetapi juga kantor-kantor swasta, BUMN dan lain-lain. Ini kurang lebih ya. Untuk keterbatasan ini semua akan tergantung daripada tingkat penularan kita. Angka reproduksi kita apabila dia di bawah 1, maka semua aktivitas kembali akan berjalan. Kita akan tingkatkan secara bertahap. Misalnya dari perkantoran tadi kita 50%, sekarang kita turun 25%. Mungkin nanti kalau dia sudah turun menjadi di bawah 1, maka kita naikin lagi menjadi 50% atau bisa saja 70% dan selanjutnya. Kita sangat berharap biar COVID ini segera berakhir dan COVID ini tidak bisa hilang secara total dari kehidupan masyarakat, tetapi kita berharap masyarakat harap menjaga dirinya sendiri. Masyarakat harus bisa menjaga kesehatannya sendiri, memperhatikan dan bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa menjadi media untuk orang lain.
Data per 27 September kasus COVID-19 di Mimika berjumlah 1.454 kasus. Pasien dirawat berjumlah 474 orang dan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 967 pasien. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.